Salam dan damai sejahtera buat kita sekalian. Para pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kalau malam hari ini kita bicara tentang kehidupan. Jadi saya sudah sekian lama, hitung-hitung saya umur sudah 56 tahun. Dan hari-hari ini saya boleh menikmati betapa hidup itu yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan itu membawa arti yang sangat luar biasa. Kalau malam hari ini saya bertanya kepada para pemuda, suatu pertanyaan yang umum, pernahkah Anda berpikir kenapa Anda ada di dalam dunia ini? Ada banyak orang berpikir, oh saya hidup hanya untuk lahir, untuk dibesarkan, menikah, punya anak, akhirnya setelah itu mati. Bahkan pernah saya komunikasi dengan seorang notaris yang luar biasa. Pertanyaan yang sama saya katakan, untuk apa Anda hidup di dunia ini? Dia katakan, saya hidup tinggal menunggu mati. Wow, sungguh sangat menyedihkan. Kita hidup sekian tahun, mungkin ada yang sini 17 tahun, 20 tahun, 23 tahun, bahkan 30 tahun. Anda tidak mengerti kenapa Anda hidup di dunia ini. Untuk itu malam ini saya akan mengutip satu firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budiamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama. Dan hukum yang sama dengan itu dikatakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari ayat ini saya ingin menguraikan jawaban untuk apa sih sebetulnya Anda ada di dalam dunia ini. Para pemuda yang kasih Tuhan, dulu sebelum saya mengerti, hidup saya benar-benar menjadi suatu hidup yang berantakan. Hidup tidak menentu. Tapi ketika saya mengerti tentang untuk apa saya hidup di dunia ini, ada 5 tujuan yang luar biasa yang kita harus ketahui kenapa kita ada dalam dunia ini. Yang pertama, ternyata kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Wow, ini hal yang luar biasa buat saya. Ketika saya melihat, oh menyenangkan Tuhan, iya benar. Tuhan, saya sudah berbuat ini. Saya dari kecil saya melayani Tuhan. Dari SMA saya ngajar sekolah minggu. Kemudian saya ngajar para pemuda. Kemudian sampai tua, sampai saya sudah menikah, saya tetap melayani Tuhan. Tapi tidak seperti itu. Sudahkah kita menyenangkan Tuhan hidup kita? Wah, ketika saya mendengar perkataan yang pertama, saya sungguh menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ternyata kehidupan selama ini saya lebih banyak tidak menyenangkan Tuhan daripada saya menyenangkan Tuhan. Yang kedua, ternyata untuk apa kita hidup dalam dunia ini? Kita hidup untuk menjadi warga kerajaan surga. Ini juga bagian yang luar biasa. Saya juga baru mengerti bahwa saya hidup adalah hidup untuk menjadi keluarganya Allah. Saya bisa kenal dengan si A, si B yang di dalam Kristus. Cara inilah yang harus kita bawa pulang ke rumah Bapa nanti. Saya punya istri, punya anak. Itu keluarga hanya sampai di bibir kuburan. Setelah itu sudah, oh itu almarhum, oh almarhumah dan sebagainya. Tapi saudara pemuda yang kasih Tuhan, kalau kita hidup sebagai keluarganya Allah, berarti kita hidup berdampingan, saling mengasihi, saling mendorong, saling menguatkan. Itulah bagian kehidupan kita sebagai umat Kristen yang katanya satu iman. Kita harus mengerti bahwa kita hidup adalah sebagai keluarga Allah. Yang ketiga, kita hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus tidak mudah. Kita harus baca Alkitab sebagai kita mengerti apa yang kata Alkitab. Kita mendengarkan suara Roh Kudus. Untuk kita dipimpin untuk mengarah supaya kita berproses. Dan kadang-kadang suka dan duka, sehat, sakit, itu membuat kita menjadi serupa. Semakin serupa dengan Kristus. Yang keempat, kita hidup menjadi seorang pelayan. Kita mau menyenangkan lewat pelayanan kita. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Saudara kasih, para pemuda yang kasihi, bagaimana menyenangkan Tuhan lewat pelayanan kita. Kadang-kadang bagaimana kita melayani, kita kadang-kadang minta pujian. Tapi ketika kita melepaskan diri segala semua itu, kita hidup untuk melayani dan tidak perlu untuk dapat pujian dari siapapun. Maka itulah kita hidup untuk melayani Tuhan. Yang pertama, kita hidup menyukakan Tuhan. Yang kedua, kita hidup menjadi
keluarganya Allah. Yang ketiga, kita hidup menjadi seperti Kristus. Kita mau hidup seperti Kristus, berproses. Yang keempat, kita hidup untuk melayani. Dan yang terakhir, kalau ini tidak terjadi maka sia-sialah 1, 2, 3, 4 ini. Yang terpenting dan yang penting yaitu hidup untuk bermisi. Nah, apa misi kita? Yesus katakan ketika dia berangkat ke surga, dia katakan, Aku memberikan perintah kepada pergi jadikan semua bangsa muridku. Kita hidup untuk memuridkan. Kita hidup untuk menceritakan kebenaran Kristus. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan dia sudah menebus dosa kita. Dan saat ini dia sedang menyiapkan surga buat kita. Pertanyaan yang paling luar biasa ketika kita akan pulang ke rumah Bapa. Pertanyaan yang sangat kita akan mengagetkan kita. Dia katakan begini, saudara pemuda, siapa si A, si B? Dia bertanya, apa yang kamu sudah buat tentang Yesus yang sudah kukirim ke dunia ini? Apakah kau sudah ceritakan pada orang lain? Apakah sudah kau percaya dia? Apakah sudah menceritakan kebaikan apa yang dia sudah lakukan Kristus? Pertanyaan itulah yang kita akan jawab. Yes Tuhan, aku sudah melakukannya. Berbagilah orang yang mengikuti, menjalankan perintah Tuhan ini. Tuhan akan memberkati saudara.